Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan, NIM 190403-127. Saya merupakan mahasiswa teknik industri dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Ya, teman-teman, pada judul di bawah kita dapat lihat ya apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Video kali ini membahas sebuah aplikasi dan juga cara menjalankannya. Jadi aplikasi yang kami pilih itu aplikasi pemesanan futsal ya. Jadi kenapa sih kami memilih aplikasi ini? Mari kita simak. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan kenapa aplikasi yang ingin kami buat ini yaitu berupa aplikasi pemesanan lapangan futsal. Kita ambil salah satunya lapangan futsal di Kota Medan ya. Dapat kita lihat sudah banyak lapangan futsal di Kota Medan ini, dapat kita lihat di pada layar. Tapi metode pemesanannya masih sangat menyulitkan para konsumen, seperti harus membookingnya ke lapangannya langsung dan membayarnya. Jadi kami berinovasi membuat suatu aplikasi yang mempermudah para konsumen agar bisa membooking sebuah lapangan menggunakan aplikasi saja, tidak perlu datang, sehingga mengefisienkan waktu mereka. Jadi teman-teman, pada pembuatan aplikasi pemesanan futsal ini kami menggunakan sebuah software yaitu Visual Studio 2019 yang kita pakai Visual Basic untuk Windows. Lalu selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara pembuatan formnya, bagaimana juga cara pengkodingannya, bagaimana cara membuatnya menjadi sebuah aplikasi, dan bagaimana cara menjalankan sebuah aplikasi itu. Jadi teman-teman, yang akan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya adalah teman-teman dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 190403-142. Halo, perkenalkan nama saya Yuni Ilona Sitohang, NIM 190403-121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Kasmi, NIM 190403-137. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan membahas tentang pengkodingan di form 1 dan form 2. Baiklah, langsung kita mulai saja. Jadi, seperti ini tampilan depan form 1-nya. Di sini ada 3 button. Yang pertama itu button pemesanan lapangan, yang kedua itu button keluar, dan yang terakhir ini ada button tanda tanya. Nah, di sini juga ada label Futsal Bro Booking dan selamat datang, silakan melakukan pemesanan. Untuk pengkodingannya sendiri bisa dilihat di sini. Saya klik pemesanan lapangannya di button pertama. Ini dibuat me.hide seperti ini. Ini agar fungsinya itu kalau dia membuka form kedua, maka form satunya akan tertutup. Dan balik lagi ke form yang tadi. Untuk coding yang di keluar ini, button keluar, dia ditulis N agar dia keluar dari halaman tersebut kalau diklik keluar. Dan yang terakhir itu button tanda tanya. Nah, button tanda tanya ini dibuat message box, terus kita ketik klik pemesanan lapangan untuk melakukan pemesanan, klik keluar untuk menutup halaman ini. Nah, ini gunanya nanti ketika button tanda tanya itu ditekan, maka akan keluar pesan seperti ini. Oke. Lanjut ke form yang kedua. Nah, di sini ada yang namanya text box. Di sini text boxnya ada 3.
Di sini ada 2 button, jadi ketika saya tekan buttonnya akan muncul pengkodingannya. Untuk button pertama, ketika diklik dia akan tertutup atau close sini. Dan untuk button kedua yang tadi, ketika tidak mengisi data dengan lengkap dan kita mengklik button kedua, maka dia tidak akan bisa. Jadi dia akan muncul pesan isi data dengan lengkap seperti ini. Yang kedua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan form selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita mulai dari form 3. Bisa kita lihat di form 3 ini ada 4 label, yaitu 1. Hubungi nomor di samping bla bla bla, lalu 2. Hari strip tanggal, lalu label 3. Mulai bermain pukul, lalu label 4. Durasi sewa. Di form 3 ini juga ada 1. Date time picker. Fungsinya untuk memilih tanggal yang dipilih untuk bermain. Lalu di form 3 ini ada 3 text box. Ada 2 di mulai bermain pukul dan 1 lagi ada di durasi sewa. Di form 3 ini juga ada 1 combo box, yaitu pilih durasi bermain. Di sini fungsinya untuk memilih durasi bermain terdiri dari 1 jam sampai 5 jam. Lalu ada 2 button, yaitu button kembali dan button selanjutnya. Untuk codingannya dapat kita lihat di sini. Button 2 atau button kembali ada 2 kode, yaitu 1 mi height. Mi ini maksudnya adalah form 3 itu sendiri. Mi height itu adalah berfungsi untuk menyembunyikan form 3. Lalu yang kode yang kedua ada form 2 show, yaitu berfungsi untuk menunjukkan form 2. Lalu di button 1 atau button selanjutnya ada kode, yaitu if text box text sama dengan ini artinya kosong atau tidak diisi, or combo box kosong or combo box pilih durasi bermain. Ini artinya, arti dari kode yang ini adalah jika text box 2 itu adalah ini mulai bermain pukul. Lalu or combo box 1 itu adalah yang ini pilih durasi bermain. Jadi jika text box 2 kosong atau tidak diisi dan combo box 1 tidak dipilih atau dibiarkan dengan kata-kata pilih durasi bermain, maka message box isi data dengan lengkap, maka akan muncul pesan, yaitu pesannya berisi isi data dengan lengkap. Jika text box 2 tadi dan combo box 1 tadi diisi, maka akan ada 2 kode, yaitu mi height dan form 4 show dialog. Ini sama dengan kode yang di form 3 tadi. Bedanya hanya di form 4, yaitu berfungsi untuk memunculkan form 4. Lalu kita lanjutkan di form 4. Form 4 itu ada 4 label, yaitu sama seperti yang tadi, ada label hubungi nomor di samping, lalu ada label sintesis, label semen, dan label pilih lapangan. Lalu di form 4 ini ada 2 picture box, yaitu untuk menunjukkan gambar dari lapangan yang akan dipilih. Lalu di pilih lapangan ini ada 1 combo box. Combo box ini berisi pilihan lapangan, yaitu sintesis atau semen. Lalu di sini ada 1 text box untuk mengisi keterangan tambahan yang ingin ditambah. Lalu ada 2 button, yaitu seperti tadi button kembali dan button selanjutnya. Untuk pengkodingannya dapat kita lihat. Pengkodingannya sama saja dengan form 3. Di button kembali ada mi height dan form 3 show. Lalu di button selanjutnya sama saja, yaitu if combo box sama dengan pilih lapangan, artinya tidak dipilih. Lalu akan muncul message box, yaitu yang berisi pesan silakan pilih lapangan. Else mi height form 5 show dialog. Lalu and if. Lalu kita lanjut di form 5. Form 5 ada 10 label, yaitu label 1 pembayaran dilakukan terlebih dahulu, label 2 nama strip instansi, label 3 nomor rekening, label 4 nomor hasil pembayaran, label 5 BNI, label 6 nomor
call center, label ke-7 mandiri, lalu ada label ke-8 nomor rekening BNI, lalu label ke-9 nomor call center, label ke-10 nomor rekening mandiri. Lalu ada 3 text box, 1, 2, 3. Lalu ada 1 combo box, yaitu berisi ATM yang dituju, yaitu ATM BNI atau mandiri. Lalu ada 2 tombol button. Pengkodingannya dapat kita lihat di sini. Pengkodingannya sama saja dengan form 1, 2, 3, 4. Form 3, 4 tadi, yaitu di sini ada di button 1 yaitu button kembali, ada Mi Hide dan form 4 show. Lalu di button kedua yaitu button selanjutnya ada di text box kosong or text box 2 kosong or text box 3 kosong dan message box isi data dengan lengkap. Maksudnya adalah jika text box 1 yaitu ini nama atau instansi kosong, lalu text box 2 ini nomor rekening kosong, lalu text box 3 ini nomor resi pembayaran kosong, maka akan muncul message box yaitu yang berisi pesan isi data dengan lengkap. Lalu jika misalnya tadi terisi semua text box 1 sampai text box 3 terisi, maka kodenya adalah Mi Hide dan form 6 show dialog. Lalu di form 6 bisa kita lihat di sini ada 3 label, yaitu 1 Anda telah berhasil memesan lapangan, selamat bermain. Lalu label 2 salam suportif, label 3 terima kasih. Lalu di sini ada 3 button, yaitu 1 button home, 2 button exit, dan 3 button about us. Untuk pengkodingannya dapat kita lihat, yaitu di button home tadi ada Mi Hide dan form 1 show. Mi Hide ini tadi sama seperti form 1, 2, 3, 4, 5 tadi, yaitu untuk menyembunyikan form itu sendiri. Lalu di sini bedanya karena dia home maka dia akan memunculkan form 1. Maka di sini ada kode form 1 show. Lalu di sini ada button 3 yaitu button about us tadi. Sama saja di sini form 7. Lalu di button 1 yaitu button exit ada kode N. N itu maksudnya jika kita mengklik tombol exit maka aplikasinya akan tertutup. Lalu kita lanjut ke form 7. Form 7 dapat kita lihat di sini ada 2 label yang berisi tentang informasi tentang aplikasi ini. Lalu di sini ada label yang kedua yang kecil futsal pro. Lalu di sini ada 2 button juga, ada button exit dan button home. Ini sama saja dengan form 6 tadi. Kodenya yaitu kalau kita tekan tombol exit maka form 7 ini akan tertutup, maka aplikasinya akan tertutup. Kodenya yaitu N. Lalu kalau kita di sini ada button 2 yaitu home. Button home kodenya sama saja dengan form 6 tadi, Mi close dan form 1. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengubah sebuah form yang sudah di-coding ini menjadi sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan. Caranya klik release, lalu klik kanan, tekan build, lalu klik kanan lagi, tekan open folder in file explorer. Selanjutnya akan muncul sebuah folder bernama futsal.bro. Ya, tekan bin, tekan release. Berikut aplikasinya sudah bisa kita copy ke file manapun yang kita mau. Kita coba jalankan aplikasi ini. Ya, beginilah tampilannya. Membuka selamat datang di Futsal Bro. Lalu kita klik pemesanan lapangan. Lalu kita masukkan nama, nomor HP, lalu alamat pemesan. Lalu setelah selesai kita isi, kita klik selanjutnya. Lalu kita pilih tanggal,
mulai bermain full. Lalu keterangan tambahan ini terserah mau diisi atau tidak. Kalau ada yang ingin ditambahkan boleh diisi. Lalu kita pilih durasi bermain. Ada dari 1 jam sampai 5 jam. Lalu selanjutnya akan muncul form 4, yaitu form pilih lapangan. Bisa kita lihat di sini ada combo box untuk memilih lapangan, terserah mau rumput sintetis atau semen. Selanjutnya lalu akan muncul form pembayaran. Ini akan diisi oleh pemesan. Lalu nomor resis pembayaran. Lalu setelah selesai kita klik ATM yang dituju, BNI, lalu kita klik selesai. Lalu setelah selesai, terserah kita mau exit atau kembali ke form 1 atau about us. Kita pilih about us, maka akan muncul form 7, yaitu form about us. Lalu kita klik lagi home. Kita ulangi, kita pilih pemesanan lapangan, lalu kita coba untuk mengosongkan nama instansi. Nah, akan muncul message box, yaitu isi data dengan lengkap. Maka jika nama strip instansi itu kosong, maka tidak akan bisa lanjut ke form selanjutnya, baik itu nama, nomor HP maupun alamat pesan. Makanya harus lengkap nama, nomor HP, dan alamat pesanan. Sama juga di sini, kalau misalnya kita kosongkan, nah maka akan muncul message box-nya, yaitu isi data dengan lengkap. Lalu form selanjutnya, di sini kalau misalnya kita biarkan seperti ini dalam keadaan pilih lapangan, maka tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, akan muncul message box yang berisi silakan pilih lapangan, maka kita harus memilihnya. Selanjutnya, nah ini sama juga seperti form sebelumnya, jika tidak kita isi maka tidak akan bisa lanjut ke form selanjutnya. Nah, di sini di form 6 ini saya akan menunjukkan jika kita menekan tombol home. Nah, maka akan muncul form 1. Lalu di form 1 ini, jika kita klik keluar, maka aplikasi akan ditutup.